Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Maulida Prasida Safaradina dengan NIM 205 1204040111005. Di sini saya akan menjelaskan tentang korelasi dampak globalisasi teknologi terhadap menyebarnya fenomena K-pop di Indonesia. Saya membagi presentasi saya menjadi 3 subbab, yakni pertama pendahuluan, kedua pembahasan, dan ketiga kesimpulan. Sebelumnya, apakah kalian mengetahui beberapa gambar di atas? Nah, ini adalah apa yang dapat kita sebut sebagai Korean Wave. Apa sih Korean Wave? Menurut Shim, Korean Wave adalah sebuah istilah yang diberikan kepada budaya pop dari Korea Selatan yang kemudian menyebar secara global ke berbagai negara di dunia. Sejatinya, rancangan Korean Wave ini telah dibentuk pada masa Presiden Kim Dae-jung. Nah, Presiden ini memberikan slogan politik yang dinamakan sebagai The Creation of New Korea. Ini maksudnya Presiden Kim Dae-jung ingin membentuk perbedaan dari pikiran masyarakat mengenai tradisional Korea menjadi Korea yang lebih modern dan lebih baru. Sehubungan dengan pembahasan kita mengenai Korean Wave, maka akan berkaitan dengan sebuah kata populer nih, yakni K-pop. K-pop sendiri adalah sebutan yang diberikan untuk musik pop Korea dan tarian yang dilakukan oleh penyanyinya. Nah, bagaimanakah proses penyebarannya? Pada awal kemunculannya, yakni tahun 2002, tepatnya pada saat Piala Dunia Korea Selatan versus Jepang, kesempatan ini kemudian digunakan oleh pemerintah Korea untuk memamerkan K-dramanya. K-drama ini bermula dari Mother Sea yang ditayangkan oleh Trans TV, kemudian disusul oleh Endless Love yang ditayangkan di Indosiar, serta Winter Sonata dan The Janggem. Nah, selain menyukai K-dramanya, masyarakat Indonesia mulai menyukai grup musik yang berasal dari Korea Selatan. Nah, grup musiknya adalah BoA, Girls' Generation, Super Junior, dan banyak lagi. Pada tahun 2010, tidak hanya penyebaran lewat K-drama dan musiknya saja, namun terjadi penyebaran dalam lingkup budayanya. Pemerintah Korea memanfaatkan sarana media lokal maupun sosial seperti YouTube dan Instagram. Hal ini diduga karena audiovisual dinilai dapat menjangkau lebih banyak individu dan menyampaikan informasi secara cepat. Media elektronik dapat menyatukan dunia menjadi sebuah kesatuan sistem sosial, politik, dan budaya yang besar atau disebut sebagai Global Village karena tidak ada lagi batasan antar negara. Berikut merupakan quotes dari McLuhan. Nah, faktanya Indonesia menempati peringkat 3 dari 9 negara yang paling banyak membuat tweet tentang K-pop. Hasil ini diperoleh pada tahun 2019. Dilansir dari kompas.com. Mari kita lanjut ke pembahasan. Sebenarnya apa sih dampak dari globalisasi teknologi yang menunjang penyebaran fenomena K-pop di Indonesia? Tentunya dalam beberapa aspek terjadi perubahan, dan perubahan itu dapat dibagi menjadi 2 hal, yakni dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, masyarakat Indonesia dapat menjadikan K-drama sebagai bahan acuan pembuatan sinetron di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, K-drama selalu menyajikan tampilan yang bagus dan niat. Yang kedua, memberi informasi mengenai budaya negara lain. Dengan mengetahui budaya negara lain, kita bisa memperluas wawasan kita. Ketiga, memberi kesempatan baru untuk masyarakat Indonesia untuk mempelajari bahasa baru, yakni bahasa Korea. Dan terakhir, meningkatkan kualitas tata busana dan make up. Seperti yang kita ketahui bahwa tata busana, yakni fashion dan make up yang ada di Korea Selatan memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Nah, kita bisa mempelajari dan mengetahui kelebihan tata busana dan fashion di Korea Selatan untuk kemudian kita jadikan motivasi dalam berdandan. Dampak selanjutnya adalah dampak negatif. Dampak negatif yang pertama adalah
lunturnya jati diri bangsa Indonesia, dan yang kedua adalah mengurangi nasionalisme akibat terlalu fanatik dengan budaya negara lain. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai perbandingan jurnal. Jurnal pertama lebih menjelaskan mengenai penyebaran fenomena Korean Wave di Indonesia. Nah, di jurnal pertama menggunakan metode penelitian kualitatif dan lebih menjelaskan dampak mengenai penyebaran dalam lingkup yang lebih luas. Sedangkan pada jurnal kedua, pembahasannya lebih mengerucut dan membahas mengenai aspek yang lebih sempit. Hal ini karena jurnal kedua berfokus menjelaskan dampak penyebaran fenomena Korean Wave di Semarang. Terakhir, kita masuk ke subbab kesimpulan. Nah, penyebaran Korean Wave di Indonesia sebenarnya telah terjadi sejak tahun 2000-an dan mulai meningkat seiring berjalannya waktu. Adanya globalisasi dalam bidang teknologi juga berperan besar dalam penyebaran Korean Wave yang dijadikan kesempatan emas oleh pemerintah Korea dalam mengenalkan kebudayaan Korea kepada dunia internasional. Dalam penyebarannya dapat menimbulkan dampak tertentu dalam berbagai aspek di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan bisa saja positif apabila dilakukan secara bijak dan secukupnya, dan kebalikannya apabila kegemaran tersebut berlebihan dan dilakukan secara fanatik, maka akan menimbulkan dampak negatif di masyarakat Indonesia. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.